Oke, sobat Musik Plus Plus, kali ini kita kedatangan tamu Mas Agung, Agung Gimbal, ya kan? Drummer Dewa dan Power Slave ya Mas ya, Power Slave. Ya. Jadi kita mau nanya-nanya tentang seputar drum ya. Walaupun gue bukan drummer nih, tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa Mas Agung. Gak apa-apa iya. Malah jangan yang lain. Jangan yang lain. Kalau yang lain gimana nih? Kenapa Mas Agung? Ya ini susah ngejawabnya. Susah gitu. Jadi gue mau nanya nih, kegiatan Mas Agung selama pandemi ini kan udah setahun nih Mas. Iya. Kegiatannya tuh ngapain aja? Emang udah setahun? Udah Lebih kali. Udah lebih maksudnya. Udah lebih kali. Udah lebih. Iya. Udah ulang tahun ya? Iya. Udah ulang tahun ya lebih. Kegiatannya selama ini tuh apa tuh Mas Agung? Selama pandemi ya? Pandemi ya? Ya karena ya musik jelas nggak ada ya. Terus ini aja coba-coba di bidang lain gitu. Apa usaha jasa renovasi. Oh gitu Mas Agung. Iya. Gue baru tahu nih beneran nih, baru tahu kali iya. ini nih. Oh jadi sambil punya... jualan kopi. Oh iya. Kopinya apa tuh kalau boleh di Kopi Gimbal. Oh, kopi Gimbal ada ya. Cuman masalahnya lupa bawa sampelnya tadi. Oh iya, harusnya di sini ada sih, ada. iya sih. Ntar lain kali lah ya. Boleh. Jadi entrepreneur juga ya, jadi belajar lah, masih belajar. Jadi berarti selain di musik Mas Agung bisa apa tadi, renovasi juga ya berarti? Renovasi jasa. Itu apa tuh? Renovasi beneran renovasi? Iya, pure? beneran. Oh gitu. Gila. Ngedesain Ngedesain juga rumah, Mas. terus ngerenov juga, ngebangun dari awal juga. Gila. Gitu. Keren. Gue baru tahu nih Ya, sekarang. lumayan lah. Lumayan lah buat ini ya, aktivitas Lumayan lah, iya. saat pandemi ya. Berarti musiknya virtual doang paling Mas ya? Iya kan? Keseringannya sih virtual karena memang ya kalau off air juga nggak ada izinnya kan. Iya, nggak bisa izin. Tapi kalau menurut Mas Agung, kalau konser virtual itu sama konser yang beneran ketemu penonton itu bedanya itu apa? Jauh Mas Agung sukanya virtual apa Kalau live? Gitu? aku sukanya yang off air ya. Oh, live ya. Iya, jadi apa euforia penontonnya tuh bisa ngebawa kita semangat juga gitu. Iya sih, bener sih. Iya. Gak enak ya kalau virtual kayaknya. Iya, kalau virtual tuh apa ya, sepi gitu. Aduh, kayak kita latihan jadi nggak biasalah gitu. Kalau kita habis main biasanya ada tepuk tangan. Wah, keren, ini kayak sepi. Jadi gimana ya rasanya gitu Mas ya? Iya, betul. Gitu aja. Gitu aja. Tapi Mas Agung juga punya ini ya, apa, YouTube channel juga ya kalau nggak salah ya? Ada. Drummer Gimbal. Sorry. Apa namanya? Agung Asmara. Agung Asmara, iya. Itu dari kalau nggak salah dari tadi ngobrol kita dari tahun 2009 ya Mas? 2009. Aku ada dua sebenarnya, Drummer Gimbal sama Agung Asmara. Jadi yang pertama aku bikin tuh Drummer Gimbal. Oh iya. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba channel Drummer Gimbal itu sempet aku buka sendiri aja nggak bisa gitu kan. Akhirnya bikin channel lagi dengan akun yang sama. Belakangan pas dicek akunnya itu ternyata masih ada gitu, tapi kosong. Jadi sekarang yang aktif Agung Asmara. Oh ya, Agung Asmara iya. Itu gitu. Tentang drum aja apa tentang ngevlog juga gak sih Mas Agung? Kalau ngevlog nggak bisa aku ngevlog. Belum bisa kali ya. Belum ya. Kalau channelku itu isinya cuman drum cam aja. Drum cam ya. Jadi awalnya sih cuman gara-gara masalah penyimpanan harddisk penuh. Selalu kalau main kan selalu aku dokumentasi gitu ya. Harddisk penuh, terus aduh mau beli harddisk, lama-lama beli harddisk bisa 10, bisa berapa ya kan. Iya, benar. Akhirnya ya ada YouTube ya. Udah lempar YouTube aja udah. Iseng-iseng ya dapat rezeki juga gitu kan dari situ. Berarti awal gitu. Tujuannya tuh sebenarnya buat nyimpen aja ya. Nyimpen dokumentasi ya. Akhirnya baru deh karena bisa menghasilkan lah, maksudnya sambil menyelam minum air ya. Jadi betul. Oh gitu. Itu berarti isinya drum cam aja Mas ya, gak ada konten lain? Hampir 99% drum cam gitu. Gila. Jadi tahun 2009 ya, gila. Iya. Terus kalau misalkan perbedaannya nih Mas, maksudnya dari zaman dulu tuh sampai sekarang tuh kalau belajar musik ya khususnya ya. Kalau dulu kan agak susah ya Mas. Kalau sekarang kan di YouTube itu kita bisa ngelihat di media sosial juga, maksudnya kayaknya belajar tuh gampang banget tuh. Menurut Mas Agung itu malah
jadi baik apa jadi maksudnya efeknya tuh buat Hmm, musisi itu gimana sih? sebenarnya kalau untuk belajar instan oke. Tapi kalau untuk apa ya kalau gitu eh, jadi kalau kalau lazimnya kita belajar itu kan selalu mesti harus dari basic ya. Oh ada tahapannya gitu Ada ya, jenjangnya ya. tahapannya ya. Tapi kalau memang orang sih beda-beda ya. Ada yang mungkin berbakat sehingga untuk langsung latihan lagu tertentu tuh dia bisa gitu ya. Itu ya nggak masalah sih sebenarnya. Tapi bagi yang memang benar-benar mau berniat untuk belajar dari awal ya memang tahapannya memang dari basic harus itu. Iya. Karena di situ ada rudimennya gitu kan. Oh iya biar ada fundamental awalnya Iya, tuh biar betul. bagus ya Mas ya. Nah ngomong-ngomong pendidikan dan ngajar ya Pak Mas Agung dulu sempat ngajar apa sekarang masih ngajar tuh Mas? Dulu banget Hah? saya kan dari Semarang. Oh, Dulu di Semarang. asli Semarang asli Mas Agung Semarang. nih. Oh iya. Saya dulu di Semarang sempat ngajar di Yamaha. Itu berapa lama ya? Kira-kira 3-4 tahun lah. Oh lama Baru juga ya. hijrah, Iya iya. hijrah ke Jakarta, terus udah sampai sekarang nggak pernah ngajar. Walaupun banyak yang minta, tapi Nah itu dia pastilah maksudnya ngeliat Mas Agung pasti banyak yang DM apa iya, gitu lah pasti banyak kan. sih, lumayan sih. Mas Agung ngajar dong gitu. Mm-mm. Kalau misalkan ada yang pengen belajar gitu apakah Mas Agung kalau untuk saat ini ya maksudnya kira-kira Eh, untuk gini, jadi tadi udah sempat dibahas sih. Ya. Jadi gini, ada yang orang itu ahli memainkan sesuatu, alat musik terutama ya. iya. Hanya dia itu kurang bisa, bukan tipikal pengajar, itu ada. Oh iya benar. Tapi ada yang memang nggak jago-jago amat, tapi dia bisa menyampaikan apa yang dia ilmu yang udah dia dapat itu, Iya. sehingga muridnya itu jadi oke, paham saya gitu loh. Iya. Nah aku tuh tipikal yang kalau menyampaikan ke murid Ah, selalu habis itu nanya gimana, udah paham belum gitu. mungkin muridnya modus kali Mas jadi biar Iya nggak tahu, oh, iya. pokoknya hampir semua Oh, hampir dulu rata-rata gitu murid-murid ya. ngomong. Oh. Jadi akhirnya kan mikir berarti aku ini bukan tipikal pengajar sebenarnya gitu loh. Emang player aja Iya, ya. tapi kalau sharing oke. Oh iya. Aku terbuka kalau sharing gitu. Gitu guys. Jadi sobat musik plus kalau ingin sharing tuh bisa banget pokoknya welcome Boleh. banget ya Mas Agung ya Boleh. kalau ini. Bisa langsung Instagramnya Mas Agung udah pada tahu kan? Instagramnya apa Mas? Drummer gimbal. Drummer Gimbal. Jangan lupa di follow tuh ya. Sama di subscribe ya apa YouTube channelnya Mas iya. Agung ya. Nah Gitu. terus kalau karirnya Mas Agung dari awal tuh dari Semarang dulu apa emang sudah punya band? Apakah pas di Jakarta tuh Mas Agung bergabung dalam Di suatu- Semarang aku ada band dulu. Ada band yang konsepnya jazz trio, Oh, Jazz Trio. Namanya apa tuh Mas? Kamadatu dulu. Oh iya. Kamadatu, terus ada yang pop, ada yang rock. Hmm. Nah, yang rock ini kebetulan pop rock ya. Hmm. Yang pop rock ini kebetulan waktu itu sempat rekaman di pertama itu Musika. Oh berarti udah major label ya saat itu. Udah Oh, hanya iya. kompilasi. Oh kompilasi ya. Nah, kesempatan kedua itu dengan band yang sama itu rekaman kompilasi lagi di Sony. Beda Ya. label. Oh, ya. Tapi itu masih kuliah saya. Oh. Masih kuliah, terus ada apa? Ada galaunya nih. Ini mau nerusin musik Oh iya. atau mau kuliah nih Bener, gitu bener, kan. bener. Karena waktu kuliah itu selalu nggak kebeneran gitu loh. Jadi misalkan nih teman-teman udah infonya itu udah jauh ke depan, aku masih loh ini ada apa ini kok aku baru tahu gitu. Oh, iya. Sementara mereka udah pada tugas udah pada selesai gitu. Akhirnya wah ini kayaknya ini bukan di kuliah ini kan aku nih gitu kan. Akhirnya putusin hijrah ke Jakarta. Udah main musik aja lah gitu. Akhirnya baru mutusin ya. Iya. Soalnya kan maksudnya zaman sekarang juga banyak yang begitu sih Mas maksudnya. Gua juga dulu gua di musik apa kuliah sama juga sih gue Iya. seperti itu juga. Nah itu dilema juga sih sebenarnya Pasti. ya Mas ya. Pasti ketemu itu. Dan akhirnya Apalagi dulu orang tua ini kan apa mindset orang tua kan dulu
apa sih musik gitu loh. Benar. Sampai sekarang juga ada loh Mas. Maksudnya Memang sering masih ada. banyak yang ngebahas gitu. Apa sih musik gitu, masih banyak yang. Ya walaupun dengan kondisi pandemi akhirnya kebukti gitu. Iya bener juga Dengan sih, gue kondisi juga pandemi. berpikir gitu. Tapi kan pada saat itu enggak juga gitu loh. Iya. Saat itu tuh bisa kita perjuangkan asal Iya. asal kita tuh serius gitu. Bener. Maksudnya gak hanya di musik ya, maksudnya apa aja tuh kalau kita bisa membaca peluang, maksudnya. Ya, ya. Iya, kalau pandemi kan semua sektor kena sih kalau menurut gue sih, gak cuma musisi. Betul, Tapi betul. walaupun yang berdampaknya parah emang musisi sih. Iya, karena yang berhubungan dengan Yang orang banyak. Iya. Mengundang keramaian kita Mas ya. Iya, betul. Itu dia yang susah tuh. Lah berarti setelah itu hijrah ke Jakarta, dan di situ apakah langsung gabung sama Power Slave apa gimana tuh Mas awalnya? Enggak, jadi hijrah ke Jakarta itu pun gara-gara waktu itu ada satu peluang. Waktu itu saya sering bolak-balik aja. Terus tapi teman-teman udah stay Jakarta. Oh iya. Tapi aku karena masih kuliah jadi pulang pergi gitu. Waktu itu ada satu kesempatan di mana kalau kasarannya itu orang nggak pakai berusaha tapi langsung kerja gitu loh. Jadi waktu itu di Hotel Shangri-La di lobi. Konsepnya trio juga. Iya. Kebetulan kan wah pernah nih gitu kan. Iya. Tawaran kontrak 3 bulan. Waduh. Tiap hari Tiap gitu hari kan. ya. Reguleran Iya. gitu lah ya, iya. Pikir wah lumayan juga nih. Udahlah, jalan lah. Ajar gitu, ya. Ajar. Nah, rupanya memang dari situ karir itu langsung nggak tahu. Langsung mungkin kebuka lah ya pintunya keberuntungan langsung, juga iya, atau iya. gimana nggak ngerti. Dari situ pintunya gitu. Oh, awalnya itu gue juga baru tahu nih. Oh, dulu sempet di Shangri-La itu Mas ya. Iya. Oh, Pakai gitu. jas, terus klimis, belum gimbal nih. Oh, belum gimana. Belum gimbal, masih tahun 99. Oh, 9. Nah, itu sejarahnya gimana tuh? Kok bisa dipanggil Agung Gimbal tuh? Iya, gimana tuh? Jadi kontrak 3 bulan itu, Hah? 2 bulan ini nggak betah nih ceritanya nih. Oh, udah 2 bulan jalan nih ya. Dengan pakai jas gitu kan. Iya. Terus rambut klimis. Terus mainnya pakai brush. Iya. Terus kalau main kenceng dikit, manajernya gini. Iya. Gitu Oh, kan. gitu iya. Aduh, nggak enak Banyak banget pressure main ya, gini, banyak iya. tekanan ya gitu mainnya. Mainnya gini ya, gini banget ya gitu. Akhirnya udahlah, cabut. Sempet nggak ngapa-ngapain. Oh iya. Nah, kebetulan ada temen lama dari Semarang dulu dia ngelatih band SMA ku. Iya. Ketemunya di Jakarta itu. Ketemunya di berarti? Jakarta. Kontak. Kebetulan juga ada band reggae Rastafara waktu itu. Oh iya Rastafara. Itu Mas Tony namanya. Tony. Mas Tony itu cabut atau ya cabut lah ya istilahnya, cabut bikin band lagi reggae. Nah, si temenku ini ngajakin aku ceritanya gitu. Iya. Ayolah main lah gitu. Nah, itu kali pertama aku main reggae. Oh, awalnya dari situ Dari ya. situ. Terus nggak lama tahun sekitar tahun 2000 aku mutusin untuk udah gimbal aja Digimbal. deh. Kayaknya keren nih gitu. Udah sampai sekarang. Oh, awalnya sejarahnya itu gue malah Dari baru. situ, iya. Oh, dari Mas Tony akhirnya gimbal. Oh, Gitu ceritanya. keren. Berarti habis dari reggae itu terus beralihnya ke yang rock gitu pada saat apa tuh Mas? Jadi waktu itu kita reguler reggae itu akhirnya kita reguler di beberapa kafe ya, beberapa kafe. Terus sebelum ke rock sempet gabung sama Nugi. Oh, sama Mas Nugi Iya, ya. sama Berarti Nugi. sama Mas Alex juga ya? Enggak ya? Mas Alex Kuple itu yang main bass. Iya. Iya kan? Iya Iya. nggak sih? Ya. Kuple, Baron, Oh iya dulu sama Mas Baron. Leo. Enggak si Leo yang main bass. Oh, Mas Leo yang main bass. Iya, dulu. bukan Mas Alex ya. kalau- Oh, itu kalau- Alf ya. Iya. Kuple. Nah, akhirnya oke lah. Rastafara juga, Nugi juga gitu Oh, kan. jadi jalan dua nih. Ya. Nah, terus di tengah jalan ketemulah sama Power Slave baru gitu. Ketemu di Jakarta. Ketemunya malah di jadi Jakarta bukan ya, Di Semarang, bukan di Semarang. iya. Tuh gabung. Pas gabung dengan Power Slave nggak lama ada audisi Erwin Gutawa. Ikut.
Oh gitu Iya. ceritanya, iya. Ikut gabung ke Erwin Gutawa gitu, tapi Power Slam masih jalan. Oh Power Slam masih jalan, terus Erwin Gutawa nih project. Itu Iya. Erwin Gutawa yang project yang Rockestra ya mas ya? Apa sebelumnya? Rockestra itu terakhir ya. Oh Rockestra terakhir. Oh dulu awalnya malah. Awalnya itu konser tur Cahaya Krisdayanti. Oh iya Itu iya. itu awalnya. Mas Agung itu berarti tuh, Iya. yang di konser itu ya. Mm-mm. Gitu. Dari situ baru deh tuh, ceritanya gitu, pantesan iya. pas Rockestra gue lihat, oh Mas Agung Rockestra. Itu album paling keren sih maksudnya gue waktu itu kan emang suka rock ya di zaman tahun 2006 tuh ya. Gue lihat gila keren banget pas video klipnya juga kan lihat wah ini musiknya emang waduh akhirnya. Berarti setelah itu nah Mas Agung bisa jadi drummernya Dewa tuh ceritanya gimana tuh? Aku nggak tahu waktu itu nggak tahu. Kebetulan sih waktu itu Erwin Gutawa itu bikin konser Siti Nurhaliza Hmm. yang bintang tamunya itu Dewa 19 Oh iya. gitu. Nah tadinya aku pikir awalnya dari situ, baru tahu belakangan terakhir ini bahwa ternyata yang ngerekomendasi aku masuk ke Dewa itu Ari Lasso ternyata gitu loh. Gitu, iya. Malah baru tahu ya akhir-akhir ini Mas Agung. Iya ya? baru tahu. Ya beberapa tahun terakhir lah baru tahu. Berarti Mas Agung kenal Ari Lasso udah lama itu kenal. Enggak juga. Jadi nah si Ari Lasso nih ceritanya nih. Jadi dulu waktu aku di Erwin Gutawa Iya. itu lagi konser apa gitu ya. Ari Lasso nyanyi di situ. Ikut latihan. Nah, baru rupanya dia merekomendasi ke Dani gitu. Oh iya. Berarti baru tahunya sekarang ya Mas. Baru tahu beberapa tahun terakhir lah. Iya. Rasanya gimana sih Mas? Maksudnya Mas Agung kan berarti itu udah jadi drummer itu kan di beberapa genre ya, maksudnya dari Iya, apa namanya reggae, dari jazz dulu awalnya kan yang itu, Iya, terus iya. reggae, terus rock. Itu ada perubahan gak sih, maksudnya perubahan latihannya, cara mainnya apa? Itu Ada susah sih. sih maksudnya kan Ada. harus adaptasi ya. Tapi justru adaptasi terberat itu kan dulu SMA itu kan lagi musim-musimnya fusion. Oh iya. Lagi musim-musim fusion. Terus lulus SMA gabung sama band yang trio itu. Itu justru susahnya di situ. Ngeremnya susah Ngerem, gitu. Ngerem. Habis itu main rock lagi, enak kan? Udah enak. Habis itu main reggae. Nah, itu susah juga iya, ngerem bener, juga. kan Iya. beda ya Mas ya. Beda. Tapi dari situ akhirnya kebentuk karakter. Oh, Gitu. Karakter permainan sendiri. permainannya Gitu. ya. Makanya kadang-kadang di YouTube ada komen, wah ini feelnya reggae banget. Ya emang pernah main reggae gitu kan. Iya. Wah ini apa jazz banget. Ya emang pernah juga gitu loh. Jadi gimana gitu kan. Kalau gue baru tahu sekarang nih maksudnya, Mas gue pernah main jazz, pernah main reggae. Gue pikir tuh dulu emang dari awal emang rock banget gitu loh maksudnya. Oh Enggak. ternyata basicnya Iya, tuh iya. iya. Dulu sempet kita main di apa ya dulu tuh Jak Jazz ya dulu ya kalau nggak Iya salah ada ya. Jak Jazz ya. Tahun 2000 kita main 2 kali tuh. Tahun 2000 kok 2000 sorry tahun 95 sama 96 kalau nggak salah 2 kali Itu kita. main sama siapa Mas maksudnya? Yang band jazz itu Semarang. Oh yang main jazz itu Iya. udah main di Jak Jazz ya. Jak Jazz. Jak Jazz ya. Oh iya. Pernah kita. Oh. Iya. Masih gondrong. Gue masih sekolah itu. SD malah kali. Mas Agung udah main. Dulu basicnya Mas Agung ini otodidak apa memang kursus? Otodidak. Oh otodidak ya. Tapi 3 SMP itu sempet ikut marching band Oh iya. di Semarang, marching Marching band. Jadi band. jadi dari situ dapat ininya aku dapat rudimennya. Rudimen. Mm-mm. Kalau marching band itu apa stickingnya tuh beda ya Pak? Gak gini apa namanya itu Mas kalau yang? Enggak selalu sih, Oh, nggak tradisional. selalu ya? Iya tradisional maksudnya. Enggak selalu. Oh nggak selalu gitu Nggak ya. selalu. Ya. Oh. Gitu. Berarti udah basicnya tuh dari SMP udah ada ya dengan Iya. ikut marching band itu. Oh iya. Nah, begitu kelas 1 SMA ada ini apa namanya?
audisi untuk band sekolah gitu kan. Nah, iya. Itu kalau nggak salah dulu lagunya Krakatau yang Kau Datang. Waduh, Krakatau lagi maksudnya tuh lagunya kan maksudnya tingkat Tapi kesulitannya kan. lagu Kau Datang itu waktu itu cuma ngebayangin doang, oh ini mainnya snare, ini kick, hi hat, oke. Terus ngebayangin posisinya seperti ini, oke. Jadi ngebayangin doang gitu. Serius? Iya. Bayangin. Begitu audisi langsung bisa. Itu heran juga aku gitu. Iya. Terus sempat kepikir, oh berarti aku ini bakat ya Ci gitu. Dari ngebayangin langsung bisa itu Langsung beneran bisa. iya sih Mas. Nggak pakai latihan, Iya. nggak pakai latihan. Hanya modal inget lagunya Heeh. sama posisi tangan. Berarti Dan- latihannya tuh sambil ngebayangin ya maksudnya. Gila itu beneran. Virtual. Iya. Virtual itu. Virtual bener ya. Bener. Bukan latihan yang beneran Bukan. di itu. Oh gitu. Akhirnya setelah itu Ya gabung sama band, diterima akhirnya. Gabung. Ya kita mulai latihan fusion itu. kenal fusion dari situ ya. Berarti Kita ikut kompetisi gitulah zaman SMA kan gitu. Zaman kan. SMA Iya, bener ya. Gitu. Gila, banyak banget nih maksudnya dapat ilmu banyak dari Mas Agung. Nah kalau dari segi teknis nih maksudnya teknik dan kalau Mas Agung itu sekarang dengan kesibukan Mas Agung, apakah masih sering latihan? Itu Nah. latihan penting gak sih maksudnya untuk seorang drummer? Sebenarnya itu penting karena gini. Ini pengalaman juga ya. Iya. Misalkan kalau dulu kan memang sebelum pandemi ini kan alhamdulillah sih jadwal lumayan rapat lah Iya ya. benar. Jadi nggak latihan pun, nggak sticking pun akan terbayar pada saat main gitu kan ya, pas pada saat manggung. Tapi ketika mulai pandemi, terus kita nggak pernah latihan, tiba-tiba harus latihan, itu gimana? Kaku gitu, gimana sih? Iya sih benar. Jadi ada istilah muscle memory kita itu udah hilang gitu. Iya. Kita harus latihan lagi gitu. Berarti latihan itu penting ya. Kalau Mas Agung sendiri treatment untuk latihannya itu ada treatment khusus atau hal-hal yang minimal tuh setiap hari tuh harus beginilah apa sih? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Aku random aja. Oh random. Random. Mau sehari 5 menit, sehari 30 menit, tapi terbagi dalam satu hari itu 5 menit, ada yang 7 menit. Kalau aku patokannya lagu aja. Oh iya. Jadi sambil dengerin lagu gitu ya. Wih, lagu ini enak nih, ambil stick. Dia satu lagu habis selesai taruh. Terus kita ngapain lagi gitu aja. Oh, iya. Jadi nggak ada Gak ada treatment khusus ya. Treatment Tapi khusus. yang penting pokoknya setiap hari tuh harus emang ada latihan ya. Gak. ya, Iya, tapi memang saya akui akhir-akhir ini memang nggak pernah sama sekali. Serius. Jadi selama pandemi ini emang males ngapa-ngapain udah. Atau fokus sama yang lain kali, maksudnya gak di musik nih mungkin Mas Nah, Agung itu lebih. bisa jadi karena memang ada side job lain yang mengharuskan atau yang harus selesai gitu kan. Jadi memang harus full time lah di iya, sana lah jadi ya. memang kadang-kadang udah nggak sempet gitu. Gitu. Tapi kalau saya berpesan ya memang harus latihan gitu. Memang itu harus wajib. Ibaratnya musisi harus kalau emang mau tanggung jawab ya emang harus latihan ya itu ya. Iya. buat diri sendiri juga kan emang Iya. bagus ya benar Mas. Gitu. Nah kalau yang ini tadi kan Mas Agung nih ada project ya sama Mas Zendi nih ya kan. Nah ini project emang project lama apakah emang project? Sebenarnya aku pernah bantuin Zendi itu di project apa waktu itu yang bertiga itu Zendi. Trio ya bukan? Iya. Oh ya. Zendi, Andra sama Denny Oh Casmala. Mas Dencas ya. Ya, itu baru pertama kali kenal Zendi di situ gitu. Setelah itu sempat sekali juga isi lagunya siapa ya? Oh lagunya dia juga proyek mereka maksudnya. Proyek mereka bertiga. Itu udah berapa tahun yang lalu gitu. Nah kemarin sebulan sekitar belum nggak ada sebulan deh. Si Zendi minta aku ngisi lagi gitu. Oke, ayo. Aku sih seneng gitu kan karena memang memang jiwanya udah ke musik gitu. Jadi wah lama nggak rekaman juga nih. Oke lah gitu kan. Gitu. Nah, ini gue mau nanya ini Mas
rekaman nih, maksudnya kan Mas Agung juga sering ngisi drum, maksudnya track drum Iya. banyak ya, Iya, maksudnya iya, banyak iya. project. Yang paling menurut Mas Agung yang paling wah ini banget nih, maksudnya yang paling setelah Mas Agung ngetek tuh wah ini enak banget nih kok bisa yang sampai sekarang Mas Agung suka tuh dari hasil Mas Agung tuh project yang mana tuh kira-kira? Eh, Kalau aku sih gini, kalau jadi setiap rekaman itu kan jarang aku proyek sendiri. Iya. Rata-rata kan proyek musisi lain gitu ya. Itu kalau dibilang ini paling enak nggak bisa juga. Kalau bicara yang paling enak ya kalau itu proyekku sendiri baru aku bilang enak gitu. Jadi maksudnya gini, kita sebagai session player itu wajib untuk bisa ngikutin apa yang dimaui musik director. Nah, ya itu tuh penting Gitu. itu ya buat session Iya. player ya Mas ya, ya benar-benar. Jadi bukan ego kita yang main, tapi apa yang dimau dari musik director, terus kita sesuaiin juga dengan suasana lagu itu seperti apa sih gitu kan. Kayak misalkan contohnya yang lagu Sandy ini ya. Iya, yang tadi ya. Ini apa? Suasananya tuh suasana yang apa? Kalau aku ya, menurutku ya itu suasana yang adem gitu loh. Iya, Dengan cara bermain gitarnya dia gitu kan. Itu adem banget. adem banget. Nah, ini gimana supaya drum ini nggak ngerusak suasana itu gitu. Berarti berpikirnya udah lebih ya harus Iya. emang kalau session emang yang pertama tadi harus berusaha menahan ego juga Mas ya. Iya, Dan betul. harus ngikutin apa kata MD ya gitu-gitu Ya, Mas ya. sama kita sesuaikan dengan lagunya juga. Sesuai Suasana tema lagu tema itu lagu apa, ya. Itu paling susah tuh biasanya tuh. Itu memang susah. Iya kan? Memang Itu susah Mas ya. Nah, tadi kebukti kan berapa Iya, kali bener. take gitu kan. Wah, nggak dapet nih. Tapi giliran gak tag tuh kayaknya enak ya Mas, tapi pas Iya. kenapa gitu ya? Ya itu psikologis. Emang psikologinya gitu ya. Ya belum Psikologis. direkam kayaknya wah enak pas Iya. direkam baru deh. Biasanya begitu ya kalau Gitu ini. iya. Jadi berarti khususnya untuk tips yang session player tuh tadi tuh Mas Agung udah berbagi ya tips-tipsnya. Kalau tips untuk live gitu Mas ada tips khusus gak sih Mas untuk misalkan apalagi sekarang kan kita pandemi ini udah jarang main live ya. Iya. Tuh tiba-tiba kayak Mas Agung tadi tiba-tiba main live gitu. Itu gimana tuh? Apakah dampaknya gimana sih? Kalau yang sering latihan apakah emang harus Ya. latihan sih ya? Ya kalau dibilang aku ini nggak profesional ya memang nggak profesional sih sebenarnya. Karena gini, karena sebenarnya apapun kondisinya kan kita harus bisa menyuguhkan sesuatu yang bisa dinikmati. Benar Mas. Ya, ini mungkin kelemahan juga. Kalau aku kan kadang-kadang gini doang ya udahlah beginilah gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya tahu-tahu gue juga pernah gitu kok. Udahlah gini aja cukup Iya, gitu iya, kan. Iya. Kadang-kadang seperti itu. Tapi beda kalau ada penonton. Iya. Itu kita kayak Adrenalinnya enak ya Iya. maksudnya. Iya benar sih. Kalau virtual kayaknya virtual. kadang-kadang tuh yang nggak ada di rekaman gara-gara penontonnya asik itu bisa keluar semua di situ gitu loh. Jadi Tapi tetap dalam konteks nggak ngerusak ya. Iya. Nggak ngerusak. Intinya itu ya. Iya. Gitu. Oke itu kalau virtual gak enaknya gitu ya maksudnya. Iya. Gak ada- jadi mainnya Apa sih? kayak, udah gini ya tadi Mas Agung bilang udah gini aja lah. Iya. Udah gini aja. Gini aja udah cukup lah gitu. Oke Mas, tips terakhir nih buat drummer yang pengen masuk ke industri musik ini tipsnya apa kira-kira Mas Agung? Bisa kasih tips? Tipsnya sebenarnya apa ya? Kalau ya apapun yang mau kita tekunin gitu memang kita harus konsisten di situ. Kita harus tanggung jawab gitu. Artinya memang kalau kita pengen jadi musisi, pengen jadi drummer terutama ya gali ilmu sebanyak-banyaknya gitu aja. sih. Soal drum, soal teknik, soal apa gitu. Meskipun itu nggak akan keluar semua sebenarnya. Iya, Nggak akan keluar semua. Kita jago, kita solo drum jago lah ya. Iya. Wah ruwet kayak apa gitu. Tapi pada saat main lagu nggak mungkin itu keluar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti Mas. Iya. Tapi nanti orang yang menilai gitu.
bahwa oh ini mainnya bener, oh ini mainnya apa ya, ada yang kurang nih kayaknya, kurang gini gitulah. Benar-benar. Jadi ya harus ya kalau udah memang berniat ya harus tekun, harus konsisten gitu aja. Konsisten ya. Konsisten itu tuh yang susah tuh biasa itu ya. Iya. Konsisten ya kan. Dan disiplin untuk konsisten itu butuh disiplin juga. Nah, Gitu. iya. Disiplinnya yang susah. Oh, gitu. disiplin, benar disiplinnya susah juga. Gitu. Oke deh, thank you ya Mas Sama-sama, Agung sama-sama. atas berbagi ilmunya nih, sharing-sharing nih Mas Agung. Asik sih. Asik, seru sih, gak berasa nih ngobrolnya. Padahal janjiannya kita nggak usah Gak lama-lama. usah Ya. lama-lama. Tapi gue banyak ilmu loh dari Mas Agung nih. Pokoknya, Ya, alhamdulillah lah. terima kasih ya Mas Agung ya. Siap, sama-sama. Oke, thank you sobat Musik Plus Plus, jangan lupa ya ditonton ya.